Kita awali Crime Files dari lanjutan sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina dan Eki di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Pada sidang Senin 23 September, ahli kecelakaan dihadirkan. Kuasa hukum Andi Rohadi bertanya kepada ahli kecelakaan, apakah peristiwa kecelakaan sepeda motor selalu ditandai dengan kerusakan sepeda motor yang parah? Pertanyaan itu disorongkan karena Rudiana tidak percaya putranya Eki meninggal karena kecelakaan pada 2016. Pengetahuan dan sepengalaman ahli ya, selama berapa tahun di Laka Lantas, di unit Laka Lantas? 18 tahun. 18 tahun. Apakah setiap kecelakaan sepeda motor ya yang menyebabkan kematian pasti atau selalu ditandai dengan kerusakan sepeda motor yang parah? Ya. Pertanyaannya, apakah setiap peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor selalu ditandai dengan kerusakan berat? Tidak. Ya, bergantung. Peristiwa bisa jadi hanya tersenggol sedikit, ya karena bisa jadi sedang dalam kurang konsentrasi, maka bisa mengakibatkan kecelakaan. Dia jatuh, mungkin sempat ngerem, mengurangi kecepatan, namun tidak tertahan, tetap jatuh karena sempat ngerem dan mengurangi kecepatan. Tentu benturan jatuhnya tidak begitu keras, maka dimungkinkan bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor tidak selalu harus mengakibatkan kerusakan berat. Demikian. Oke. Sekalipun si pengendara pada akhirnya meninggal dunia karena terbentur ke benda seperti tiang listrik atau tiang penerangan umum, ya, tapi motornya tidak sampai menabrak, hanya sliding seperti itu. Apakah juga pasti ditandai dengan kerusakan berat dari motor itu sendiri? Tolong diulangi. Sekalipun si pengendaranya kemudian meninggal dunia, ya, apakah dimungkinkan juga sepeda motornya ya kerusakan minor akibat tidak membentur apapun, ya, tapi yang membentur si pengendaranya? Iya, saya sampaikan tadi bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor tidak selalu mengalami luka rusak berat, tetapi pengendaranya bisa mengakibatkan meninggal dunia. Itu sangat mungkin, ya, seperti tadi saya sampaikan, mungkin dia tidak begitu keras benturannya dan menimbulkan kerusakan berat karena dia mungkin sempat mengurangi kecepatan dan ngerem, namun tidak tertahan, dia terlempar, jatuh ke benda keras, ya, apalagi kalau bagian-bagiannya fatal, kepala umpamanya, bisa jadi sepeda motornya tidak rusak berat, tapi pengemudinya meninggal dunia. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengendalikan sepeda motor atau kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan mekanik itu namanya pengemudi, bukan pengendara. Kalau di Undang-Undang 92 dulu, Undang-Undang Lalu Lintas tahun 92, namanya pengendara. Jadi makanya saya selalu menyebut pengemudi. Jadi semua kendaraan yang digerakkan oleh mekanik atau mesin itu pengemudi namanya. Oke, cukup. Ya. Mohon dicatat Yang Mulia, pertanyaan ini untuk menjawab, karena dalam perkara ini Pak Rudiana tidak mempercayai ini kecelakaan karena motornya kerusakannya minor. Itu saja Yang Mulia. Sementara itu, kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina keberatan atas pertanyaan jaksa penuntut umum kepada ahli kecelakaan lalu lintas Yuspan Zaluku yang dihadirkan dalam sidang PK. Menurutnya, termohon telah mengambil porsi pemohon PK. Modus operandi mungkin dia membuat dan lain sebagainya. Ya. Katakanlah mungkin ditaruh di rel kereta atau mungkin dimasukkan ke laut dan sebagainya. Ya. Apakah pernah ahli menangani perkara itu sepanjang menjadi penyidik yang tadinya bukan seperti yang disangka tetapi ternyata faktanya adalah perkara lain? Pernah ahli sebagai penyidik melakukan pemeriksaan seperti ini? Tim saya belum pernah menangani secara langsung, tetapi rekan-rekan tim lain
ya pernah menangani dan kemudian saya diajak untuk bergabung menangani, dan dengan fakta-fakta yang sudah dikumpulkan itu bahwa memang tindak pidana lain, fungsi lain yang menangani, maka kami melakukan pelimpahan berkas perkara namanya. Itu sesuai dengan kerjasama prosedur. dalam hal lalu lintas dan rescue itu hal yang biasa, tetapi ada pelimpahan perkara. Iya. Kalau itu memang katakanlah murni bukan katakanlah kecelakaan. Iya. Baik. Ya sebenarnya kan kita mengenal penyidik kepolisian itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah penyidik Polri namanya kan, tetapi di dalam pelaksanaan pembagian tugasnya untuk bisa menangani fokus secara spesifik, maka dibagi-bagi fungsi tugas tadi. Nah, makanya ketika ada peristiwa yang memang diduga ada hubungannya satu sama lain, maka bisa dibentuk tim terpadu. Ya, salah satunya yang cukup viral waktu itu peristiwa Tugu Tani, ya tersangka Apriani itu ya Pak, yang mengakibatkan meninggal 9 orang di tempat yang sedang olahraga pagi gitu. Itu kami gabung dari penyidik Laka Lantas dengan penyidik reserse. Demikian Pak. Terima kasih ahli, saya rasa cukup jelas. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Majelis yang mulia, kami sebenarnya selama ini tinggal ngerasa sama termohon. Tapi dalam pemeriksaan ini jadi pemohon jadi ngambil posisi kami. Kami kan pemohon PK yang luar biasa. Fungsinya termohon ini hanya menanggapi, tidak setuju, keberatan, selesai. Tidak kemudian dia bertanya-nanya, itu kan posisinya kami. Gitu. Jadi kami mohon kebijaksanaan majelis untuk membatasi lah hal-hal begitu. Ya. Kesaksian Aiprudiansyah yang mengaku melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran terhadap Vina dan Eki pada malam 27 Agustus 2016 dipertanyakan, bahkan mulai goyah. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung, Dr. Mayasari Wahyu, memaparkan keterbatasan mata manusia dalam menyaksikan objek di depannya, terlebih jika berjarak lebih dari 50 meter. Apalagi sesudah dia melihat, baru dia ditanyakan itu 4 hari sesudah dia melihat ya. Lalu dia bisa menggambarkan ketika ditunjukkan fotonya, malam itu yang kamu lihat ini ya fotonya ya. Ini dia naik motor apa, dia berboncengan dengan siapa, ciri-cirinya bagaimana. Dan dia bisa hafal betul ya, 8 tambah 11 orang itu 19 orang dengan 11 motor. Ciri-ciri motor yang dibawanya warnanya ini yang dinaikin, yang bawa bambu ini, yang bawa batu ini, yang melakukan menusuk pakai pisau si A, si B, dia mungkin nggak menurut ahli itu dilakukan? Dalam jarak seperti itu, ya. Yang tadi 50 sampai 50 itu agak sulit ya. Itu karena itu tadi kemampuan penglihatan mata seseorang itu yang untuk melihat jelas itu sekitar 15 meter tadi. Kecuali dia pakai teropong tadi ya, Itu ahli ya. tadi, iya, Ya. karena jaraknya kan Oke. terbatas ya untuk Ya. seseorang. Ya, dari saya cukup mungkin Pak. Masih ada? Cukup ya? Ada lagi yang lain? Teman-teman? Cukup ya? Cukup ya? Baik. Cukup ahli. Baik, tambahan dari saya sedikit. Tadi Ibu maksimal penglihatan orang itu 15 meter. 10 Untuk sampai, face recognition iya, 10 sampai 15 meter. 15. Karena seringnya bertemu, ya kan? Kan kita hafal nih. Face apa tadi katanya? Mengenali wajah. Mengenali wajah dari mulut, hidung, dan mata. Iya. Dengan seringnya ketemu, pasti secara otomatis otak kita akan merekam. Iya. Ya kan? Iya. Merekam. Bisa enggak itu secara seringnya bertemu, intensitas kita bertemu itu lebih dari 15 meter masih bisa enggak kita mengenali? Oh, ini adalah si Beni, ini adalah si Adu, ini adalah si Mona. Bisa enggak seperti itu? Kemarin kita juga coba untuk melihat 15. Biasanya kalau kita tidak mengenali pun, kalau kita mengenali sama saja sih, karena yang kita itu bukan hafal, tapi kita melihat
gitu. Jadi bukan menghafal. Mungkin kalau kita menghafal, kita mengetahui gerak-gerik tubuhnya, bentuk tubuhnya, gambaran yang biasa digunakan gitu. Mungkin kita bisa melihat. Tapi untuk kita memastikan gitu, si itu adalah si A, si B gitu. Rasanya kalau tidak bisa juga walaupun untuk kita dengan melihat. Seringnya bertemu gitu. Iya, kita bisa melihat hanya sosoknya saja. Jadi oh itu ada orang gitu. Jadi kalau melihat ciri-cirinya, oh itu misalnya Ibu A gitu. Oh dia pakai kerudung kurang lebih, atau Bapak B, oh dia bentuknya misalnya lebih gemuk gitu ya. Tapi kita kan hanya mengira-ngira ya. Tapi untuk melihat oh itu ada orang gemuk, saya kira misalnya Bapak B, pas ngedeketin, oh ternyata bukan Bapak B, itu bentuknya saja yang mirip seperti itu. Karena kita untuk memastikan kan, ya itu tadi kita harus melihat wajahnya. Berarti sesuai dengan saudari ahli terangkan tadi ya, bahwa bisa memberikan gambarannya aja itu adalah seseorang gitu. Cuma untuk memastikannya itu tidak memungkinkan di jarak yang 50 meter, 20 meter itu nggak mungkin ya? 50 nggak mungkin ya? Iya. Di siang hari bisa? Sama siang hari. Siang sama malam itu nggak ada bedanya kalau menurut lebih malam itu kan karena penerangan kurang, pasti penglihatannya lebih kurang lagi. lebih sulit untuk memastikan lagi. Iya. Kebetulan kemarin kami di Rumah Sakit Mata Cicendo kita juga sering karena kita punya murid itu kita ada beberapa penelitian seperti itu. Jadi yang optimal itu untuk penglihatan buat kita mengenali sekitar 15 meter. Seperti itu. Itu untuk benda tetap ya? Kalau benda yang bergerak, kalau menurut ahli tadi itu hanya memberikan gambarannya aja ya? Gambarannya saja. Umpamanya terlihat segerombolan atau terlihat bahwa kereta yang lewat itu. Iya, cuma hanya sampai segitu aja. Iya, objeknya yang sampai jelas gitu agak karena sulit. Menurut saudari ahli tadi kita melihatnya tidak akan bisa fokus karena benda itu kan bergerak. Iya, kan? bergerak. Silakan kalau dari termohon ada pertanyaan kepada ahli ini. Silakan Pak. Cukup ya? Baik. Dari para pemohon nggak tahu ya mengenai ahli ini ya. Cukup ya? Terima kasih Ibu atas pendapatnya yang sudah menghadiri persidangan kali ini.